Siapa ya yang ngasih makan babi? Aduh, aku lupa banget nih. Siapa ya? Oh, bener juga ya. Kenapa kita nggak lihat di Super Kids Bible? Hah? Masih ada yang belum tahu apa itu Super Kids Bible? Oke. Mari kita jelaskan. Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa membuat kita senang dalam belajar Alkitab. Karena ada banyak sekali games yang berhubungan dengan kisah Alkitab. Dan juga ada animasi Superbook dan profil toko Alkitab. Makanya kalian bisa langsung download di App Store atau di Play Store. Namanya Superbook Kids Bible. Oke, mari kita cari. Set. Oke, dia itu kasih makan babi. Cari di sini. Oh, enggak. Ketemu. Jadi ini itu adalah ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Coba siapa yang masih ingat kisahnya? Siapa yang belum tahu kisahnya? Oh, ternyata masih ada yang belum tahu nih. Jadi kita mau lihat dulu nih kisah singkat dari perumpamaan anak yang hilang. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya.
Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun, agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu, dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Nah, sekarang kita akan lihat nih, apa sih maksudnya Tuhan memberikan perumpamaan ini? Hai, Gizmo di sini. Ahli Farisi bertanya pada Yesus tentang para pengikutnya. Mereka memanggilmu guru. Tapi kau makan bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Para pemimpin bait Allah meminta kau menjelaskan hal ini. Guru? Orang Farisi tidak mengerti maksud pelayanan Yesus. Mereka pikir dia hanya salah satu orang baik yang bisa mereka perintah. Untuk menjawab mereka, Yesus menceritakan tentang yang terhilang, yaitu perumpamaan tentang domba dan anak yang hilang. Ahli Farisi fokus kepada orang berdosa seperti pemungut cukai. Tapi Yesus juga berbicara tentang orang yang tidak sadar mereka terhilang, seperti si anak sulung. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Si anak sulung tidak memiliki kasih seperti ayahnya. Dia juga terhilang seperti si anak bungsu. Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. kita semua terhilang, walaupun kita berpikir kalau kita orang baik. Alkitab berkata, Kita sekalian sesat seperti domba-domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tapi masih ada kabar baik. Jika kamu memiliki 100 domba dan satu di antaranya terhilang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau meninggalkan yang 99 dan mencari domba yang hilang sampai ditemukan? Yesus adalah gembala kita, dan dia akan mencari kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus juga Bapa yang baik, yang menunggu anaknya pulang, dan berlari untuk menyambut anaknya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya.
Dan Yesus menanti semua orang yang berpikir mereka benar dan menawarkan mereka keselamatan. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Dia menawarkan kasih karunia pada semua orang, walau seburuk apapun dosa kita. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Kita hanya harus memilih untuk berbalik dari kesalahan dan meminta pengampunan Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita seperti domba yang hilang, yang pergi entah kemana. Sebagian seperti anak bungsu yang pergi sesukanya. Yang lainnya seperti anak sulung yang merasa baik, tapi tidak sadar kalau dia menjauh dari kasih Bapa. Yesus datang untuk kita semua. Dia mati untuk kita, supaya kita bisa kembali pulang. Berikan cincin untuk dia dan sandal agar kita dapat merayakan anak Tuhan. Nah, di kisah ini kita lihat ada seorang anak yang dimaafkan oleh ayahnya sekalipun dia melakukan banyak sekali kesalahan. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk orang tua kepada anak, tapi juga kebalikannya, anak kepada orang tua. Karena orang tua kita juga pasti mungkin pernah melakukan kesalahan yang membuat hati kita sedih, membuat kita marah. Berarti sama seperti kisah ini dong, kita juga harus memaafkan orang tua kita. Oh iya benar-benar. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa mengasihi orang tua bukan sekedar perkataan atau updatean di sosial media aja, tapi juga harus ada buktinya. Kita belajar hari ini untuk merespon panggilan orang tua kita saat mereka minta tolong. Terus berlaku sopan, karena dengan melakukan hal itu orang tua itu akan merasa senang dan dihargai. Dan yang terakhir adalah memaafkan orang tua kita. Detektif mau nanya nih, siapa yang pernah dimarahin sama papa atau mamahnya? Pernah dipukul dan kalian jadi marah, jadi sedih, jadi dendam, atau jadi benci sama orang tua kalian? Detektif gak minta kalian angkat tangan, kalian bisa jawab di dalam hati kalian. Udah? Kalian udah jawab? Nah, perlakuan orang tua kita itu, perkataan orang tua kita mungkin pernah atau sering menyakiti hati kita. Tapi ingat ya, mereka itu masih manusia yang berdosa. Jadi mereka mungkin sadar atau tidak sudah menyakiti hati kita. Tapi pasti tujuannya itu baik kok. Cuman caranya aja yang salah. Nah, hari ini detektif mau ajak adik-adik yang hatinya pernah marah, pernah terluka, atau pernah dendam sama orang tua kalian untuk berdoa memaafkan mereka. Yuk, yang mau memaafkan orang tua kalian, kalian bisa tutup mata kalian. Karena Anda mau ajak kalian berdoa, karena cuma Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa memaafkan orang tua kita. Yuk, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, ikutin detektif berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami hari ini mau bersyukur untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, sekarang kalian bisa sebutkan nama kalian. Mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang mungkin pernah membuat hati kami sakit, membuat hati kami terluka Tuhan melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka. Kami sempat kesal dan juga marah. Tuhan, hari ini kami mau meminta kekuatan dari Engkau supaya aku bisa memaafkan mereka Tuhan. Hari ini aku mau dengan segenap hati memaafkan mereka. Tuhan tolong supaya aku bisa terus mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang hatinya sudah mulai tenang, sudah mulai lega? Angkat tangan.
Wah, nah kalau yang ada orang tuanya tuh bisa peluk, bisa bilang, Mama, Papa, aku sayang kalian. Seneng banget deh jadi pengen peluk mama papanya detektif. Oke deh, karena kalau kita sudah ketemu semua, saatnya kita ke rumah Kak Evi. Ayo kita berangkat.